Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrohbi ajmain amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Eki Dias Nurul Agustina dari kelas 1 PAIC, akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pendidikan moderasi Islam yang meliputi 1. Konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip teori pendidikan moderasi Islam. Dan yang ketiga yaitu tentang landasan normatif dan landasan historis. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi Wasatiyah atau pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Islam yang moderat menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal yang dimaksudkan di sini yaitu memiliki arti bahwa memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Sedangkan radikal itu memiliki arti memaknai Islam dalam tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Jadi, dapat dikatakan moderasi Islam atau wasatiyah Islam adalah satu sikap penolakan terhadap ekstremitas dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fitrah asli manusia yang suci yang belum tercemar dengan pengaruh negatif yang lain. Moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau yang sering disebut dengan nakliyah dan akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang ada. Moderasi Islam atau Islam wasatiyah itu senantiasa mengutamakan kontekstualisasi dalam menafsirkan dan memaknai ayat ilahiyah dan menjauhkan dari tafsir tekstual. Dalam menerapkan hukum, moderasi Islam atau Islam wasatiyah menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman jalan tengah atau wasatiyah merupakan karakteristik dan cara pandang yang dikedepankan moderasi Islam dalam memahami semua persoalan kehidupan. Yang selanjutnya yaitu dari tim Kementerian Agama RI dalam merumuskan moderasi Islam berdasarkan bahwa kemajmukan dalam konteks Indonesia sangatlah diperlukan suatu sistem pengajaran pendidikan agama yang komprehensif, mempresentasikan setiap individu melalui ajaran yang luas tanpa meninggalkan tekstualitas Al-Quran dan hadis, serta pentingnya peran akal sebagai pendorong problem solving dari masalah yang muncul. Fenomena radikalisme dalam Islam yang mengarah pada pemikiran, keyakinan, tradisi, dan gerakan harus dikembalikan pada keberagaman dengan tradisi Islam Nusantara yang berkarakter moderat dan ramah. Berbeda dari beberapa pemaknaan tentang moderasi di atas, Masdar Hilmi mengidentifikasi beberapa karakteristik untuk mendefinisikan moderasi dalam konteks Islam Indonesia, antara lain yang pertama yaitu
ideologi dalam menyebarkan Islam tanpa kekerasan. Yang kedua, menerima modernitas termasuk sains dan teknologi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, penggunaan rasionalitas dalam cara berpikir. Yang keempat, menggunakan pendekatan konstekstual dalam memahami Islam. Yang kelima, yaitu penggunaan ijtihad atau menggali hukum jika tidak terjustifikasi dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Dengan 5 karakteristik tersebut, kita bisa memperluas arti tersebut dengan beberapa prinsip moderasi Islam seperti sikap toleransi, harmoni, dan kemauan untuk kerjasama antar kelompok agama. Esensi pemahaman dalam memahami moderatisme Islam telah tercantum dalam penjelasan Al-Quran. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran pada umumnya yaitu al-wasatiyah atau tengah untuk menjelaskan tentang moderat dalam Islam. Meskipun demikian, itu tidak bisa dipungkiri dengan perbedaan-perbedaan sudut pandang pemahaman moderat dalam konteks saat ini. Maka dari itu, dasar pemahaman tersebut dapat menjadi rujukan dalam memahami moderatisme menurut Islam yang sesungguhnya. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam. Sebelumnya, prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam yang akan saya sampaikan itu ada 5. Yang pertama yaitu tasamuh atau toleransi, yang kedua yaitu tawazun atau keseimbangan, yang ketiga adalah atau keadilan, yang keempat tanawu atau keberagaman, dan yang terakhir yaitu uswah atau keteladanan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu tasamuh atau toleransi. Kita sudah tidak asing dengan kata tasamuh atau toleransi. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleran merupakan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Toleransi itu juga berasal dari kata tasamuh atau samahata. Kata ini pada dasarnya itu memiliki arti al-jud atau kemuliaan, atau sa'at al-shodr atau lapang dada, dan tasahul atau ramah, atau lebih sering kita sebutkan dengan suka memaafkan. Makna tasamuh atau toleransi ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka atau sering kita sebut dengan welcome dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam itu ditegaskan dalam Al-Quran yang terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka untuk saling mengenal. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tetapi untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati. Yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang memiliki arti, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi, kita itu dituntut dalam pendidikan moderasi Islam untuk menerapkan sikap toleransi atau menghargai tentang bersuku, berbangsa, agama, ras, dan lain-lain dengan agama yang lainnya. Kita tidak boleh membedakan hal tersebut. Karena sesungguhnya dalam konteks ini, perilaku toleran merupakan satu syarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Prinsip yang kedua yaitu tawazun atau keseimbangan. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, at-tawazun ini memiliki arti, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh yang sering disebut kita ruh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan yang positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan yang sebagainya yang sudah saya sebutkan di atas. Islam itu menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dan dalam kehidupan pribadi, Islam itu mendorong untuk terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan kolbu atau hati, dan antara hak dan kewajiban, dan yang lain sebagainya yang kita dapat ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang dimaksudkan dengan keseimbangan atau tawazun dalam pendidikan moderasi Islam itu kita harus seimbang dengan yang positif dalam segi materi ataupun akal dengan hati manusia, terus ruh dengan akal, atau dengan contoh hak dan kewajiban kita sebagai manusia, dan masih banyak contoh lainnya antara keseimbangan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu adalah atau keadilan. Keadilan sendiri itu memiliki arti berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu atau yang patut yang sedang kita lakukan atau yang tidak sesuai dengan sewenang-wenangnya. Maka keadilan dalam beberapa tafsir antara lain yang pertama yaitu menurut At-Tabari, keadilan adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang
dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Adapun yang menyatakan bahwa perlakuan adil itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya. Jadi kita itu tidak kelebihan atau tidak kekurangan pada hal sesuatu yang kita itu sewajarnya kita dapatkan. Yang kedua, tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. Atau lebih sering kita dengar itu dengan kita itu tidak mengikuti blok kanan atau blok kiri. Kita tuh harus adil atau bersikap netral. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kemampuan, tingkatan, atau kedudukan. Jadi dapat dikatakan keadilan adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Jadi tidak dapat dikurang dan tidak dapat ditambahkan. Atau lebih sering kita dengar itu seperti tidak pilih kasih kalau nggak salah. Sebagai contoh, ada anak kembar yang sedang merebutkan buku bacaan. Dan seorang ibu itu membelikan dan membagikan untuk kedua anaknya. Jadi masing-masing anak itu mendapatkan satu buku bacaan agar tidak berebutan. Itu adalah salah satu contoh sikap yang adil seorang ibu kepada anaknya. Prinsip yang selanjutnya yaitu tanawu atau keberagaman. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah atau sunahnya Allah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan suatu keberagaman, jadi tidak monoton. Dalam masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan sebuah keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodratnya. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia yang mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jadi dapat kita simpulkan, Allah itu menciptakan keberagaman itu sebagai contoh antara agama dan kepercayaan yang dianut oleh manusia itu tidak akan mengajarkan kekerasan, kebencian, atau hal-hal yang tidak baik terhadap manusia ataupun makhluk hidup, tetapi hanya pemahaman saja yang salah terhadap ajaran tersebut. Jadi manusia itu dalam menghadapi perbedaan atau keberagaman ini itu dengan pemahaman yang kurang atau manusia itu tidak bisa memahami ajaran apa yang dianutnya, seperti itu. Prinsip yang terakhir yaitu tentang keteladanan atau uswah. Kita sudah sering mendengar kata uswah pada Nabi Muhammad SAW yang sering disebutkan dengan uswatun hasanah. Jadi muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim itu melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Kita sebagai penyeru kebaikan atau juru dakwah itu harus mengikuti sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju kaum ilahiyah dengan sikap keteladanan yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang baik.
Dalam hal ini, kita itu harus mengajarkan kepada seseorang tentang sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan muncul sifat-sifat mulia atau sifat-sifat karim yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lainnya. Keteladanan yang harus kita contohkan itu keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu keteladanan yang berakhlakul karimah. Jadi kita itu menciptakan suatu karakter seseorang atau suatu anak itu dengan sikap berakhlakul karimah, menjunjung tinggi sikap yang baik, yang berakhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang landasan pendidikan moderasi Islam. Yang pertama yaitu ada landasan normatif. Landasan normatif pendidikan moderasi Islam yang saya ambil itu meliputi 4 isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam, khususnya di bidang keagamaan, yaitu yang pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya atau wahyu. Yang kedua, kesatuan kenabian. Yang ketiga yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Dan yang keempat yaitu pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Dalam aspek kesatuan ketuhanan, pendidikan Islam mendasarkan pandangannya dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 131 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad waswaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida, yang memiliki arti dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Allah itu Maha Terpuji. Dan aspek kesatuan pesan ketuhanan atau wahyu dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 163 yang memiliki arti, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Dawud. Itu adalah aspek kesatuan pesan ketuhanan. Yang kedua yaitu aspek kesatuan kenabian. Al-Faruqi mendasarkan pandangan dari Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 73 yang memiliki arti, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 84 yang memiliki arti, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Yang selanjutnya yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Pandangan Islam yang berkaitan dengan kebebasan menganut agama
itu didasarkan kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadi sudah tercantum dalam Al-Quran bahwa kebebasan menganut agama itu ada. Jadi kita itu tidak dipaksakan untuk menganut satu agama, dengan contoh Islam tok, Kristen tok, Hindu tok, Buddha tok, atau yang lain sebagainya. Jadi semua umat manusia itu diberi kebebasan dalam menganut agama masing-masing dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Mengenai pengakuan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 69 tentang eksistensi agama lain, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan atau kebaikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak akan bersedih hati. Kemudian juga diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 82 yang memiliki arti pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rohib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi semua ayat yang telah dibacakan di atas itu dipahami dalam perspektif teologis normatif, yaitu dengan pengertian di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun yang bersifat mutlak. Dan pemahaman dari ayat-ayat tersebut tetap diletakkan dalam konteks sebagai yang mutlak. Karena bersifat mutlak, maka cara kerja yang ditempuh seorang guru atau seorang pengajar harus selalu berusaha mengkaji ulang untuk membuktikan substansi kebenarannya. Aspek normatif ini juga dapat dilihat pada ayat-ayat sebagai dasar umum hubungan antara agama. Pada surah Ali Imran ayat 113 yang berisikan pujian atas ahli kitab yang bersifat jujur. Surah At-Taubah ayat 31 yang berisikan kepercayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengatakan Uzair dan Al-Masih itu putra Allah, bahkan mereka mempertuhan rohib-rohib dan orang alim mereka sendiri, padahal mereka disuruh hanya menyembah kepada Allah. Kemudian ada di surat Al-Hadid 27 yang berisikan bahwa mereka yang mengikuti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa memiliki hati penuh dengan rasa santun dan kasih sayang. Kemudian yaitu di surat An-Nisa ayat 171 yang berisikan bahwa pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa yang menyebutkan bahwa Al-Masih, Isa putra Maryam itu utusan Tuhan, dan larangan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Ankabut ayat 47 yang berisikan bahwa bagi orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat juga beriman kepada kitab Al-Quran. Lanjut lagi ke landasan yang kedua, yaitu landasan historis. Kita sudah sering mendengar dengan kata historis atau dengan cerita atau masa lalu. Dengan di sini dicontohkan oleh saya yang pertama yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabatnya sendiri yaitu Umar itu menyampaikan langsung kepada Rasulullah bahwa Umar itu tidak ikut hijrah Rasulullah. Yang kedua yaitu proses musyawarah dalam perang Khandaq. Dan yang ketiga yaitu model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia
yang mengakumulasi budaya dengan agama. Jadi landasan historis ini tuh berdasarkan dengan sebuah cerita atau masa lalu yang sudah pernah terlewati, sehingga kita tuh bisa mengulang cerita tersebut atau melihatnya. Yang seperti tadi saya bacakan, yaitu adalah contoh landasan historis atau cerita masa lalu yang kita dapat lihat kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang landasan pendidikan dan moderasi Islam dengan materi-materi yang sebelumnya tentang pendidikan moderasi Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi wajar jika saya masih menyampaikan dengan banyak kekurangan atau mungkin banyak kelebihan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.